Melalui program pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu di lahan kritis seluas 100 hektar di Kabupaten Tasikmalaya, PT PLN Persero berkomitmen membantu pemerintah untuk mengurangi emisi, bahkan dengan target zero emisi pada tahun 2060. PT PLN melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia meresmikan program pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu di lahan kritis seluas 100 hektar di Desa Bojong Kapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis 26 September 2024. Melibatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan biomasa untuk CO-firing, pembangkit listrik tenaga uap, tidak hanya akan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, akan tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang hadir dalam peresmian program ini menyambut baik inisiatif dari PLN. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi untuk memastikan keberhasilan program dan siap membantu demi memberikan apapun yang baik buat rakyat, termasuk memberikan pembinaan dan dukungan kepada masyarakat. Kementerian Pertanian kan sedang mengembangkan misalnya energi B35 kita tingkatkan menjadi B50 dari sawit. Nah kemudian sekarang ini Kementerian Pertanian bersama dengan PLN kita berusaha untuk mengedukasi petani kita di manapun, di pelosok-pelosok, di desa-desa, bagaimana kita mendayagunakan lahan yang tidak sulit untuk ditanami lah. Maksudnya begini, kalau ada lahan nganggur, kok bisa ditanami yang lain? Silahkan ditanam padi, tanam jagung, tanam tanaman pangan yang lain. Tapi lahan-lahan kritis, biasanya di gunung-gunung, di pelosok-pelosok yang tanahnya sangat tandus, itu bisa kita bermitra dengan PLN, kita tanami indigo vera dan akalia. Program ini merupakan salah satu upaya PLN dalam menggenjot pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia, serta mendukung target pemerintah untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Dengan terus menjalin kolaborasi, PLN berharap program ini tidak hanya memanfaatkan lahan kritis, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu contohnya di Tasikmalaya, PLN telah melakukan penanaman 100.000 tanaman indigo vera dan memberikan 205 ekor domba untuk dibudidayakan oleh masyarakat. Kita melakukan sekarang scale up yang dulunya 30.000 pohon di 30 hektar, sekarang kita melakukan scale up menjadi nanti 100.000 pohon di 100 hektar. Selain itu kita juga nanti bersama dengan Bapoktan dan dengan masyarakat setempat untuk penanaman tumpang sari yang ada di antara tanaman energi ini. Rismayadi selaku petani di wilayah Desa Bojong Kapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya ini sangat merasakan manfaat dari program pengembangan ekosistem biomasa yang telah diberikan oleh PLN di wilayahnya. Iya, mungkin awal mulanya datangnya program barangkali bisa disebutkan program penanaman indigo vera, mungkin bekerja sama juga dengan pihak-pihak terkait. Kurang lebihnya mungkin secara detailnya saya kurang paham juga, tapi secara gambaran garis besar alhamdulillah kami difasilitasi oleh Bapak Dewan sehingga kami bisa berkomunikasi dengan pihak PLN sehingga turunlah program indigo vera ini. Awal-awal kan kita belum tahu, bahkan di sini pun di tempat kami pun sebetulnya ada juga tanaman indigo vera yang secara tidak sengaja baru sekarang ini kita tahu bahwa pohon itu adalah indigo vera. Nah, dari sebetulnya di tempat kami juga ada. Nah, setelah kita selidiki setelah kita samakan gitu tanaman ini dengan tanaman yang ada di sini, oh ternyata inilah indigo vera gitu. Jadi awal-awal kami nggak tahu indigo vera itu apa, seperti apa. Nah, baru masuk program dari PLN, sedikit banyaknya kami mengetahui lah tentang apa itu indigo vera. Dengan kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan PLN, diharapkan program pengembangan ekosistem biomasa ini akan berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan kelestarian lingkungan. Evet Suhendar, Radar TV melaporkan.